kita lihat bagaimana beberapa ulama di dalam menuntut ilmunya. Nah, kita lihat di sini. Bagaimana beberapa ulama cara mereka itu menuntut ilmu. Nah, di sini diceritakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Muqaddimah Majmu'nya An-Syekh Abi Ishaq Asy-Syirazi. Itu di mana Syekh Abi Ishaq Asy-Syirazi ini, nah ini yang mengarang kitab Muhadzab. Diceritakan apa? Kuntu u'idu kulla darsin mi'ata marrah. Wa idza kana fil mas'alati baitu syi'rin yustashhadu bihi hafiztul qasidata kullaha min ajlihi. Masya Allah. Nih Imam Nawawi lagi cerita tentang Imam Asy-Syirazi. Imam Asy-Syirazi waktu ditanya sama muridnya bagaimana cara dia belajar, dia katakan kuntu u'idu kulla darsin mi'ata marrah. Dulu aku selalu mengulang setiap pelajaran 100 kali. Belajar dapat dari guru dia ulang sampai 100 kali itu pelajaran. Nah, kemudian wa idza kana fil mas'alah, andai kata ada suatu masalah yang aku lagi pelajari, di dalamnya ada baitus syair, di dalamnya ada satu bait syair, yustashhadu bihi, yang dijadikan sebagai kesaksian buat dalil yang ada. Kadang-kadang kan ulama kan buat dalil, buat hujjah, buat kesaksian pakai bait syair. Bait syairnya cuma sebaris. Tapi untuk memantapkan pemahaman dia terhadap apa yang dia sedang pelajari, dia nggak mau ngapalin sebaris. Dia lihat itu gosidahnya mana. Oh, gosidahnya di 20 baris, ya diapalin 20 baris. Oh, gosidahnya di 100 baris, diapalin 100 baris. Hanya gara-gara untuk menjaga supaya pemahamannya tidak hilang. Masya Allah. Kira-kira yang hadir di sini ada nggak yang begitu ya? Satu pelajaran 100 kali baca. Nah, kemudian diceritakan lagi saudara tentang yaitu Abu Ishaq Asy-Syirazi yang kita ceritakan tadi saudara. Ketika beliau membuat ringkasan daripada kitab Tanbih dengan takliknya dari gurunya, saudara, itu ada 18 jilid. Diceritakan wa kana yusalli inda kitabati kulli faslin rak'ataini. Yad'ullaha an yanfa'a bihi qari'ah. Jadi beliau itu kalau baca kitab setiap masuk pasal baru sholat dulu 2 rakaat. Sholat 2 rakaat, minta pertolongan Allah, baru baca 1 pasal. Nanti pindah ke pasal berikutnya, sholat lagi 2 rakaat, minta pertolongan Allah, baru dia lanjutkan pasal berikutnya. Dan ingat, setiap pasal tadi, saudara, kalau ada masalah-masalah penting yang beliau baca, beliau sering membaca sampai berapa kali? 100 kali. Nah, kalau setiap baca 2 rakaat, 100 kali ngulangin berapa rakaat dia sholat? Jadi sambil dia sholat, sambil baca, sambil sholat, sambil baca, sambil sholat, nuntut ilmu, sambil sholat, nuntut ilmu. Jadi ternyata ulama-ulama dulu bukan hanya ahlul ilm, tapi mereka juga ahlul ibadah. Ahlul ilm dan ahlul ibadah. Bahkan kalau kita lihat lagi saudara, ulama-ulama yang lain percis seperti yang diceritakan tadi, saudara, hampir semua ulama kalau mereka sudah mengulang daripada hafalannya, tidak mereka mau berhenti sebelum mereka betul-betul hafal dan betul-betul paham apa yang mereka baca. Ini kita tidak cerita Al-Quran nih. Kalau Al-Quran udah nggak usah diceritain lagi, mereka udah hafal semua. Nah, ini yang kita cerita bukan ngapal Quran nih, baca kitab. Jadi bukan hanya Al-Quran yang mereka hafalkan dulu, bukan hanya hadis yang mereka hafalkan dulu, sampai matan-matan kitab mereka hafal gak? Bagaimana gurunya ngomong, bagaimana gurunya bicara, mereka hafal gak? Agar mereka tidak salah di dalam menyampaikannya. Inilah dulu yang dilakukan oleh para ulama-ulama dulu. Artinya menunjukkan betapa sabarnya mereka, betapa tahan bantingnya mereka, dan ini patut untuk kita tiru. Wabil khusus kepada para santri, saya ingatkan,
Kalau betul kalian mau belajar, mau dapat ilmu, mau jadi ulama yang amil, harus tahan banting. Harus sabar. Tantangan yang kalian hadapi saat ini tidak seberapa dibandingkan dengan tantangan-tantangan para ulama terdahulu. Tantangan sekarang berapa banyak pondok pesantren? Makan tinggal makan, minum tinggal minum. Saudara, berapa banyak pondok pesantren? Belajar guru udah ada, kitab udah disediakan. Berapa banyak pondok pesantren, bahkan saudara yang sarana prasarananya sudah begitu lengkap. Anda tinggal datang, tinggal belajar. Datang belajar. Semua fasilitas sudah disediakan. Nah, kalau masih malas juga, kelewatan saudara. Jangan sia-siakan waktu Anda. Ingat, hari ini Anda menjadi murid, besok Anda menjadi guru. Tapi Anda tidak akan pernah menjadi guru kalau Anda tidak menjadi murid yang baik mulai saat ini. Saat ini Anda menjadi murid yang baik, besok Anda akan menjadi guru yang baik. Saat ini Anda menjadi murid yang tidak baik, jangan mimpi besok Anda akan menjadi murid yang baik. Sebelum jadi guru, orang itu pasti akan jadi murid dulu, saudara. Nggak ada orang tiba-tiba jadi guru, saudara. Nah, sebelum dia jadi guru, dia jadi murid. Saudara, dan di dalam jadi murid itu jangan lupa, saudara, bahwa al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatengin, bukan datang sendiri. Ilmu itu kita datengin, kita tuntut, bukan itu ilmu datang sendiri kepada kita, saudara. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua.